Pengacara kondang Kamarudin Simajuntak berkunjung ke Al Zaitun. Ada apa? Pak Panji bilang ini ada bunkernya di bawah masjid itu, ada menyebut senjata. Ya, saya belum lihat, maka saya belum percaya. Apa yang saya lihat hari ini hanya ketakjuban, begitu luar biasanya. Saya baru melihat ada di suatu daerah, bukan di kota besar, ada suatu pondok pesantren dengan sistem pendidikan yang begitu modern, begitu terencana, begitu tersistematis. Dan bahkan yang saya lihat itu bukannya sistem pendidikan aja yang ada di Al Zaitun ini, tapi suatu sistem ekonomi. Ketika datang ke sana, saya datang sekali langsung jatuh cinta. Coba bayangin coba, hasil pembicaraan, hasil salaman dengan Pak Panji Gumilang itu, wah kira-kira bahasa beliau ini karena hipnotis lah. Hipnotis itu kalau bahasa Malaysia itu pesona, jadi terpesona. Jadi saya setelah pulang, ini saya sekali kesini terpesona. Bapak Said Agil Al-Munawar kesana sekali juga, padahal itu harusnya dia meneliti tentang ya ini wakil pemerintah ya, Menteri Agama beliau ini, Pak Said Agil Al-Munawar ini datang ke sana, pulang ya seperti menteri-menteri sebelumnya, terpesona tadi. Ini terbaik Suryawat Damali apalagi datang ke sana ya udah disambut dengan lagu kebangsaan, lagu nasionalisme. Saya malah nggak pernah dalam penelitian saya ini nggak menemukan ketika menyambut tamu itu dengan misalkan nih qasidah atau Maher Zain, kok nggak pernah ada gitu. Malah yang paling berbahaya adalah lagu Israel ini. Tetapi langkah itu sekarang belum kami lakukan. Kenapa? Kami menunggu resmi Panji Gumilang itu dijadikan tersangka. Ini kasusnya akan masih penyidikan. Penyidikan itu artinya kasusnya sudah ada, jelas ada tindak pidana yang sudah ada. Cuma pelakunya belum ditetapkan karena mungkin ada macam-macam, mungkin ada melibatkan orang lain yang juga menjadi tersangka pelaku dan seterusnya. Nah ini, tapi Pak, uangnya itu hasil itu punya 367 rekening bank, 256 itu atas nama pribadi Panji Gumilang. Nah, itu kami angkat menjadi tindak pidana pencucian uang. Pemerintah sudah pada ini ya tugasnya lah gitu. Tetapi yang menjadi masalah itu masyarakat nanti khawatir apakah akan selesai. Karena kan selama ini yang muncul itu di permukaan itu kan persoalan penistaan agama, kemudian aja ujaran kebencian, ada juga penyampaian berita bohong, itu yang berkembang. Kemudian sekarang tambah persoalan pencucian uang. Nah, dengan begitu banyak kasus yang ditimpakan atau yang dikenakan kepada yang bersangkutan, artinya si Panji Gumilang ini, maka mengindikasikan apakah akan terusut semua, artinya penegakan hukum itu betul akan clear di situ gitu, dengan waktu yang maaf saja ini tinggal tempo 1 tahun. Karena yang namanya kasus makar ini, kalau misalnya bisa dibuktikan kemudian terbukti misalnya Panji Gumilang melakukan makar, ini sangat tidak mungkin, sangat tidak masuk di akal. Karena apa? Karena program yang dijalankan oleh Panji Gumilang itu adalah program intelijen yang disebut dengan program deteksi. Nah, program deteksi itu adalah memang sengaja dirancang untuk menjebak orang-orang yang masih punya cita-cita, idealisme, dan keinginan untuk menegakkan negara Islam ataupun khilafah. Sehingga mereka itu semuanya dikumpulkan dalam sebuah wadah yang palsu, yang seakan-akan akan mewujudkan sebuah negara Islam dengan cara-cara yang revolusioner. Padahal sebenarnya mereka sedang dijebak berada dalam sebuah organisasi yang palsu itu, yaitu NII KW 9 itu, yang kemudian mereka dibuat kapok dan jerah, dihisap uang-uangnya semuanya dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan juga qiraat, dan juga harakah Ramadan, dan juga harakah kurban dan sebagainya. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Namun Mahfud menyebut Panji Gumilang belum ditetapkan sebagai tersangka karena masih ada sejumlah penyelidikan yang dilakukan polisi, termasuk siapa saja yang terlibat dalam kasusnya.
Kami tunggu Panji dijadikan tersangka, kasusnya sudah, pidananya sudah, pelakunya belum ditetapkan karena mungkin ada melibatkan orang lain, kata Mahfud di Yogyakarta Sabtu 15 Juli 2023. Dalam kesempatan itu Mahfud MD menyebut Al Zaitun memiliki 367 rekening bank, 256 rekening atas nama pribadi Panji Gumilang. Dari situ kita ditelusuri tindak pidana pencucian uang, kata Mahfud. Menurut Mahfud, Ponpes Al Zaitun tumbuh bak kota santri modern sampai akhirnya berbagai dugaan tindak pidana serta penodaan agama mencuat ke permukaan. Belakangan pondok pesantren Al Zaitun menjadi sorotan publik usai diduga ada penyimpangan ajaran Islam di dalamnya. Barreskrim Polri saat ini tengah berfokus mengusut dugaan tindak pidana penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan pengasuh Al Zaitun Panji Gumilang. Selain dugaan penistaan agama hingga ujaran kebencian, Barreskrim kini juga tengah mengusut adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan Panji. Penyidik juga telah menerima laporan hasil analisis rekening yang terkait dengan Panji Gumilang. Panji sendiri telah dimintai keterangan pada Senin 3 Juli lalu. Ia dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai terlapor dalam kasus ini. Sebelumnya saat klarifikasi soal tudingan pencucian uang, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi meminta pemerintah untuk lebih bijak dalam merespon polemik Al Zaitun. Nah, ini upaya-upaya seperti ini kan kurang elegan. Ini harus dipertimbangkan pemerintah. Harus lebih bijak dalam menghadapi persoalan ini karena kan persoalan-persoalan ini berkait dengan isu-isu opini digiring sedemikian rupa, kata dia. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Namun Mahfud menyebut Panji Gumilang belum ditetapkan sebagai tersangka karena masih ada sejumlah penyelidikan yang dilakukan polisi, termasuk siapa saja yang terlibat dalam kasusnya. Kami tunggu Panji dijadikan tersangka, kasusnya sudah, pidananya sudah, pelakunya belum ditetapkan karena mungkin ada melibatkan orang lain, kata Mahfud di Yogyakarta Sabtu 15 Juli 2023. Dalam kesempatan itu Mahfud MD menyebut Al Zaitun memiliki 367 rekening bank, 256 rekening atas nama pribadi Panji Gumilang. Dari situ kita ditelusuri tindak pidana pencucian uang, kata Mahfud. Menurut Mahfud, Ponpes Al Zaitun tumbuh bak kota santri modern sampai akhirnya berbagai dugaan tindak pidana serta penodaan agama mencuat ke permukaan. Belakangan pondok pesantren Al Zaitun menjadi sorotan publik usai diduga ada penyimpangan ajaran Islam di dalamnya. Barreskrim Polri saat ini tengah berfokus mengusut dugaan tindak pidana penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan pengasuh Al Zaitun Panji Gumilang. Selain dugaan penistaan agama hingga ujaran kebencian, Barreskrim kini juga tengah mengusut adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan Panji. Penyidik juga telah menerima laporan hasil analisis rekening yang terkait dengan Panji Gumilang.